Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizwani, nomor BP 2011031003, Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hidrolika. Yang pertama, aliran mantap pada saluran terbuka. Yang A. Pengertian aliran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Saluran terbuka hanya melibatkan cairan saja seperti laut, danau, dan sungai yang terekspos langsung dengan udara bebas. Aliran terbuka digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami. Yang B. Klasifikasi aliran terbuka. Klasifikasi aliran terbuka terbagi dua, yaitu aliran seragam atau uniform flow. Disebut dengan seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Kedua, aliran tak seragam atau non-uniform flow. Kebalikan dari aliran seragam. Jadi kedalaman aliran dan rata-ratanya ini berbeda-beda di sepanjang aliran. Aliran ini terbagi dua, yaitu aliran berubah cepat atau RVF dan aliran berubah beraturan atau GVF. Yang C. Aliran laminar dan turbulen pada aliran terbuka. Ada beberapa rumus dari laminar dan turbulen, yaitu angka Reynolds rumusnya RE sama dengan rho V RH per mu atau V RH per V. Rumus radius hidrolik RH sama dengan AC per P. Rumus diameter hidrolik DH sama dengan 4 kali AC per P atau 4 kali RH, yang mana rho itu massa jenis fluida, V besar kecepatan aliran fluida, mu viskositas dinamatik, V kecil viskositas kinematik, AC luas menampung saluran, dan P keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka sama dengan RE kecil sama dengan 500. Aliran transisional pada aliran terbuka, RE besar sama dari 500 dan RE kecil sama dari 2500. Aliran turbulen pada aliran terbuka, RE besar sama dari 2500. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh pengukuran radius hidrolik. Ada 4 gambar dan contoh dan diselingi dengan rumus, yaitu pengukuran radius hidrolik. Selanjutnya ada kecepatan gelombang dan angka Froude. Kecepatan gelombang dirumuskan dengan V sama dengan akar G dikali Y, di mana kecepatan gelombang itu aliran fluida, G akselerasi gravitasi, dan Y kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Angka Froude dilambangkan dengan Fr sama dengan V per akar G kali Y. Kedalaman kritis YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang, yang mana Fr kecil dari 1. Aliran kritis Fr sama dengan 1. Aliran superkritis atau aliran cepat Fr besar dari 1. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 kg per meter per kubik, tentukan kecepatan rambat dari gelombang ini. Penyelesaiannya yaitu kecepatan gelombang di permukaan ditentukan dengan formula atau rumus, yaitu V sama dengan akar G dikali H sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 2000 meter, yang mana hasilnya itu 140 meter per sekon.
Catatannya itu, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya, dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Selanjutnya, yang kedua itu rumus Cesi untuk aliran penampang segi 4. Contoh soalnya itu, jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar yaitu 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan dasar saluran 0,001 dan koefisien Cesi 45. Hitung debit aliran atau Q. Ini adalah bentuk gambar dari aliran penampang segi 4. Penyelesaiannya itu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, langkah 1, menghitung luas penampang basah atau dilambangkan dengan A. A sama dengan B dikali Y. A sama dengan 2 dikali 1,2. A sama dengan 2,4 meter pangkat 2. Lalu langkah kedua, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B ditambah 2 dikali Y. P sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,2. P sama dengan 4,4 meter. Lalu dilanjutkan dengan langkah 3, menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter pangkat 2 per 4,4 meter sama dengan 0,545 meter. Lanjut dengan langkah 4, yaitu menghitung kecepatan aliran atau V dengan persamaan Cesi, yang mana rumusnya itu V sama dengan C dikali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. V sama dengan 45 dikali 0,545 pangkat 1 per 2 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. P sama dengan 1,051 meter per detik. Langkah 5, itu menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V dikali A. Q sama dengan 1,051 dikali 2,4. Dan Q sama dengan 2,522 meter kubik per detik. Jadi didapatkan debit alirannya itu 2,522 meter kubik per detik. Ketiga, rumus Cesi untuk aliran penampang trapesium. Contoh soalnya yaitu, jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan dasar saluran 0,001, kemiringan tebing V berbanding H atau 1:1, dan koefisien Cesi 45. Hitung debit aliran atau Q. Jadi inilah bentuk gambar dari aliran penampang trapesium. Lalu penyelesaiannya itu dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, langkah 1, menghitung luas basah penampang, yaitu dilambangkan dengan A. A sama dengan B ditambah M dikali Y dikali Y. A sama dengan 2 ditambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. Hasilnya 3,640 meter per pangkat 2. Langkah 2, menghitung pekeliling basah atau P. P sama dengan B ditambah 2 kali Y akar 1 ditambah M kuadrat. P sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,2 akar 1 tambah 1 kuadrat, mana hasilnya itu 5,394 meter. Langkah yang ketiga, menghitung jari-jari hidrolis atau R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,840 meter pangkat 2 per 5,394 meter sama dengan 0,712 meter. Angka 4, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Cesi, yang mana rumusnya V sama dengan C dikali R pangkat 1 per 2 dikali S pangkat 1 per 2. V sama dengan 45 dikali 0,712 pangkat 1 per 2 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. Dan V hasilnya itu 1,201 meter per detik. Angka yang kelima, menghitung debit. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,840 dan dapat hasilnya 4,611 meter kubik per detik. Selanjutnya, rumus Manning untuk aliran penampang segi 4. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan dasar saluran
0,001 dan koefisien Manning N 0,021. Hitung debit aliran Q. Solusinya yaitu langkah 1 menghitung luas penampang basah atau A sama dengan B dikali Y, A sama dengan 2 dikali 1,2, A sama dengan 2 dikali 4M kuadrat. Langkah yang kedua menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B ditambah 2 dikali Y, P sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,2 dan hasilnya 4,4 meter. Lalu langkah yang ketiga menghitung jari-jari hidrolis. R sama dengan A per P, R sama dengan 2,4 M kuadrat per 4,4 M sama dengan hasilnya 0,545 meter. Langkah yang keempat menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Manning. Rumusnya V1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. V sama dengan 1 per 0,021 dikali 0,545 pangkat 2 per 3 dikali 0,01 pangkat 1 per 2. V hasilnya yaitu 1,005 meter per detik. Angka yang kelima menghitung debit aliran. Itu Q sama dengan V kali A. Q itu 1,005 dikali 2,4. Hasilnya itu 2,413 meter kubik per detik. Selanjutnya ada rumus Manning untuk aliran trapesium. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran 2 meter, tinggi aliran 1,2 meter, kemiringan dasar saluran 0,001, kemiringan tebing V berbanding H atau 1 berbanding 1 dan koefisien Manning 0,021. Hitung debit aliran Q. Jadi jawabannya itu langkah 1 menghitung luas penampang basah atau A sama dengan B ditambah M dikali Y. A sama dengan 2 ditambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,840 meter pangkat 2. Langkah yang kedua menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. P sama dengan 2 ditambah 2 kali 1,2 akar 1 ditambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya 5,394 meter. Lanjut langkah ketiga menghitung jari-jari hidrolis atau gampangkan dengan R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,840 meter pangkat 2 per 5,394 meter. Jadi hasilnya 0,712 meter. Langkah yang keempat menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. V sama dengan 1 per 0,021 dikali 0,712 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat 1 per 2 dan hasilnya didapatkan 1,201 meter per detik. Langkah yang kelima menghitung debit aliran atau Q. Q sama dengan V dikali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,84 dan hasil akhirnya dapat 4,611 meter kubik per detik. Yang keenam, saluran ekonomis penampang segi 4. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per detik dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per detik, koefisien Manning N sama dengan 0,020, tentukan dimensi ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Yang diketahui itu Q 18 meter kubik per detik, lalu V kecepatan 1,6 meter per detik dan koefisien Manningnya N sama dengan 0,020. Yang ditanya itu lebar dasar saluran B dan tinggi aliran Y, lalu kemiringan dasar saluran S. Jadi jawabannya itu yang pertama langkah 1 menghitung luas penampang basah atau A, Q sama dengan V per A dan dicari dengan A lalu ditukar rumusnya itu Q per V. Jadi 18 per 1,6 dapat hasil 11,250 meter pangkat 2. Lanjut dengan langkah kedua, persyaratan penampang ekonomis, yang mana rumusnya B ditambah M dikali Y sama dengan 2 dikali Y akar 1 ditambah M kuadrat. Lalu dilanjutkan dengan langkah 3 untuk saluran segi 4, itu M sama dengan 0. Memakai rumus yang tadi, itu B ditambah M dikali Y sama dengan 2 dikali Y akar 1 ditambah M kuadrat. B ditambah 0 dikali Y sama dengan 2 dikali Y akar 1
ditambah 0 kuadrat. Jadi hasil didapatkan itu B sama dengan 2Y. Lalu dilanjutkan dengan langkah 4, itu menghitung B dan Y. Untuk menghitung B dan Y dipakai rumus A. A yaitu A sama dengan B dikali Y. A 11,25 sama dengan 2Y dikali Y. 11,25 sama dengan 2Y kuadrat. Jadi yang dicari Y kuadrat mendapatkan 5,625. Jadi dengan adanya kuadrat maka diakarkan mendapatkan hasilnya Y sama dengan 2,372 meter. Untuk nilai Y sudah dapat, lalu dicari disubstitusi nilai B tadi, yaitu B sama dengan 2Y, dimana B sama dengan 2 dikali 2,372 dan hasilnya 4,743 meter. Lalu lanjut ke langkah kelima, menghitung keliling basah atau P. P sama dengan B ditambah 2 kali Y. P sama dengan 4,743 ditambah 2 dikali 2,372, yang mana hasil akhirnya itu 9,487. Langkah yang keenam, menghitung jari-jari hidrolisis atau R. R sama dengan A per P. R sama dengan 11,25 meter pangkat 2 per 9,487 meter, dimana hasilnya itu 1,186 meter. Langkah ke-7, menghitung kemiringan dasar saluran atau S, yang mana rumusnya V sama dengan 1 per N S dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. V sudah didapatkan yaitu 1,6 sama dengan 1 per 0,020 dikali 1,186 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Maka yang dicari itu S, dan didapatkan hasilnya 0,00085158. Jadi itulah penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Kalau saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.